Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan pembahasan yakni topik wajibnya kita memuliakan asmaullah, yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas bersama pada pekan yang lalu, yakni terkait dengan keharusan memuliakan nama Allah Azza wa Jal dan makna daripada menyimpangkan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami maknanya. Dan insya Allah pembahasan kita pada maghrib ini sampai menjelang isya nanti atau sampai masuk isya nanti, yaitu hal-hal yang termasuk mengagungkan, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dahulu, bahwa telah diterangkan ada pemberian nama pada diri manusia ataupun kunyah, gelar-gelar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena untuk menjaga kemuliaan dan keagungan serta kesucian nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga termasuk hal-hal yang memuliakan dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yaqulal insan limamlukihi, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk memanggil budaknya dengan sebutan abdi. Abdi dalam bahasa Arab yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia budakku, hambaku. Kalau untuk laki, kalau untuk perempuan amah. Amah itu budak perempuan. Kalau budak perempuanku amati, yang maknanya hambaku. Karena penggunaan nama abdi atau amati atau budakku atau hambaku, hamba sahayaku, ini mengandung arti penyamaran, penserikatan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena hamba itu patutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak, tidak lazim bagi kita untuk menyebut sesama kita meskipun dia kedudukannya sebagai budak dengan sebutan abdi, hambaku, atau budakku, amati, atau juga hambaku, perempuan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengatakan at'im rabbak. At'im rabbak artinya beri makan Rabbmu. Rabb di sini artinya dalam bahasa Arab Tuhan, dan bisa juga artinya tuan. Yang dimaksudkan adalah tuan. Namun penggunaan kata Rabb di sini akan mengisyaratkan, mengkaburkan antara Allah dengan tuan, dengan makhluk. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan kata Rabb, Tuhan, karena Rabb itu lebih menunjuk kepada arti Tuhan. Karena sungguhnya makna Rabb itu bisa juga artinya tuan.
seperti Rabbul Bait, tuan rumah. Akan tetapi ketika mengatakan at'im rabbak, sana beri makan tuanmu dengan menggunakan rabbak, maka seolah-olah mensamarkan dia Tuhanmu, sehingga di sini menserikatkan Allah dengan hamba, dengan makhluk. Maka tidak boleh. Waddi rabbak, waddi artinya sana beri wudu, ambilkan air wudu untuk tuanmu. Kalau dalam bahasa kita Indonesia mungkin diterjemahkannya nggak ada masalah, karena kita akan menerjemahkannya dengan kata-kata tuanmu. Namun ketika itu dilafalkan dalam bahasa Arab, rabbak, kata Rabb itu memiliki arti ganda, yaitu Tuhan, tuan. Bisa Tuhan, bisa tuan, bisa pemilik. Rabbahadzal bait, pemilik rumah ini, yaitu Al-Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dilarang menggunakan dari seorang budak ataupun pelayan kepada tuannya dengan menyebut at'im rabbak, ambilkan makan untuk tuanmu, untuk Rabbmu. Waddi rabbak, ambilkan air wudu untuk Rabbmu. Ini dilarang. Tapi hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulaya, karena kata sayyidi tuanku. Nah, itu yang dalam bahasa Indonesia sama. Rabbak di sini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kita mafhum, maka maknanya tuanmu. Sayyidi tuanku. Wa maulaya tuanku juga, yakni tuanku. Walayakul ahadukum, dan jangan seorang di antara kamu juga mengatakan abdi wa amati. Abdi wa amati atau hambaku atau budakku. Abdi itu untuk laki, amati untuk perempuan. Tapi mengganti nama kata abdi dan amati yaitu dengan sebutan fataya atau fatati atau gulami. Kata fataya dari kata fata, al-fata. Al-fata ini artinya pemuda, yang itu asal artinya pemuda dan bisa bermakna artinya pelayan. Pelayan di sini yang dimaksudkan adalah pelayan sebagai budak. Karena mereka budak juga disebut pelayan. Sehingga ada sebagian orang yang mensalahartikan pelayan dengan dimaknai seperti budak, diperlakukan seperti budak, dan itu tidak benar. Meskipun memiliki tugas karena pelayan dalam pengertian modern sekarang ini atau pembantu rumah tangga, mereka bekerja, punya hak-hak sebagai manusia merdeka. Sedangkan fataya di dalam pengertian tertentu seperti di dalam bangsa Arab pada zaman dulu, yaitu budak. Pelayan tapi dari budak yang dimiliki, dan mereka juga menerima gaji, namun mereka tidak memiliki kebebasan atas dirinya sampai dia membayar tuannya dengan harga yang disepakati bersama. Panggilan fataya untuk budak laki-laki. Kalau budak perempuan fatati, fatati dari kata-kata fatatun. Nah, ini pemanggilan semacam ini, sehingga kalau kita gunakan mungkin panggilan kata hambaku, abdiku. Nah, ini juga bahasa yang sebenarnya mengesankan antara abdiku itu mengesankan antara dia manusia bersama manusia, atau dia dipanggil sebagai hamba kepada tuannya. Dan juga kata yang serupa yang juga yang menggantikan kata abdi dan amati yaitu gulami. Tapi kata gulam khusus untuk laki-laki, pelayan atau budak laki-laki yang mereka anak-anak, yang biasanya mereka masih anak-anak. Meskipun mereka sudah dewasa, muda, nah itu kalau muda agak dewasa bilangnya fataya, ya fataya, hai kau budakku, ta'al, mari sini, semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan lafaz-lafaz ini, Rabbuka, abdi, amati, karena ini akan mensamarkan, mengesankan adanya penyekutuan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla, yang itu dilarang. Di sini artinya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menutup setiap celah yang bisa mengarah kepada bentuk penghambaan dan pengabdian kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menutup celah itu, wahasman limadati syirki, dan untuk memangkas tuntas dari setiap celah menuju kepada kesyirikan, dan
wa arsyadal malik ayyakul, dan seorang tuan, seorang raja, dia diperintahkan, dianjurkan, ditunjukkan, diajari oleh Nabi untuk memanggil budaknya dengan panggilan fataya atau fatati. Dan untuk memanggil budaknya al-abd ayyakula sayyid, dan budak memanggil tuannya tidak memanggil rabbi, akan tetapi dianjurkan untuk memanggilnya sayyidi wa maulaya, maulaya tuanku, sayyidi tuanku. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang tersendiri yang tidak disamakan dengan sebutan-sebutan pada makhluknya. Dan ini bentuk, meskipun larangan ini bukan larangan sampai kepada tingkat haram, akan tetapi hal ini dianjurkan untuk menjaga kemuliaan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian termasuk di antara makna memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaknya jangan kita menolak orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man ista'adha billah fa'idhuhu wa man sa'ala billah fa'atuhu. Orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, yaitu maksudnya meminta perlindungan, tolong demi Allah, atas nama Allah, tolong lindungi saya dari orang jahat ini, maka kita wajib melindunginya, menyembunyikannya, mengamankannya, karena dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Billahi, dengan nama Allah, tolong jaga, lindungi saya dari kejahatan manusia ini. Nah, maka dia telah meminta perlindungan dengan nama Allah, wajib kita lindungi. Demikian pula ketika dia meminta, tolong bantu saya dengan nama Allah. Nah, tapi ini harus tidak sembarangan orang boleh meminta dengan menyebut nama Allah. Ini bukan kewajiban mutlak, namun ini adalah etika dan anjuran. Karena ketika ada orang meminta dengan menyebut nama Allah, keharusannya bagi kita adalah memberi untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meminta dengan membawa nama Allah Azza wa Jalla. Bukan satu keharusan, tetapi ini sebuah etika dan sebuah adab untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau memberi, orang yang meminta dengan nama Allah, yadullu ala adami ijlalillah, menunjukkan dia tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena bentuk memuliakan Allah adalah ketika ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, hendaknya kita memberi seberapapun. Wa fi i'tadihi dalilun ala ta'dimillah wa takarrubi ilaihi subhanahu. Sebaliknya, ketika kita memberi orang yang meminta dengan nama Allah, maka ini menunjukkan bahwa ia mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan bertakarrub kepada Allah. Saya memberi karena dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini adalah dalam rangka bertakarrub kepada Allah, bukan semata-mata saya kasihan kepada dia yang meminta, namun karena dia meminta dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang termasuk ke dalam makna memuliakan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yus'alu biwajhillahi taala illal jannah ijlalan lillah. Kalau kita hendak memohon kepada Allah dengan wajah Allah, maka hendaknya kita memohonnya sesuatu yang tertinggi, yaitu surga. Hal ini dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Memuliakan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ijlal sama dengan ikram, dan ta'zim mengagungkan. Hal ini diriwayatkan, berdasarkan hal ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'alu biwajhil atau la yas'alu biwajhillah illal jannah. Hendaknya tidaklah seseorang memohon dengan wajah Allah kecuali dia memohonnya adalah surga.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka hendaknya seseorang tidak meminta dengan wajah Allah Ta'ala, yakni sesuatu yang hina dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Akan tetapi hendaknya dia ketika meminta dengan wajah Allah, ia meminta sesuatu yang tertinggi, harapan tertinggi, yaitu surga, keridhaan Allah Azza wa Jalla, yaitu surga, atau yang menjadi sarana kepada surga, yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga, baik itu ucapan maupun perbuatan. Seperti contohnya, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, as'aluka biwajhikal karim, ya Allah sungguhnya hamba memohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia, antudkhilanil jannah, antudkhilaniyal jannah, yaitu masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Ini meminta kepada Allah dengan menyebut wajah Allah, yakni sesuatu yang tertinggi, meminta surga. Karena wajah Allah adalah kemuliaan Allah Azza wa Jal, maka tidak patut kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan wajah Allah untuk sesuatu yang rendah, yang hina. Kemudian termasuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh banyak bersumpah dengan nama Allah. Kadang orang sering menyebut wallahi, wallahi, wallahi. Sumpah yang seperti ini, yang selalu sering, itu tidak baik, tercela, dan tidak mengagungkan Allah, sehingga menjadikan nama Allah itu murah. Sehingga kadang-kadang ia bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Dia bersumpah tetapi apa yang dia sumpahkan bukan sesuatu yang benar. Maka ini ada orang yang berani nekat bersumpah karena ingin menyelamatkan diri, sudah kepergok, maka dia bersumpah dengan nama Allah, dan itu sesuatu yang haram, termasuk dosa besar karena sumpah palsu, termasuk sumpah palsu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahfadu aimanakum. Wahfadu aimanakum artinya dan jagalah sumpah kalian. Menjaga sumpah adalah dengan tidak terlalu sering bersumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Sehingga ada para pedagang yang kadang dia kalau jualan masih sumpah, wallahi ini baru dagangannya, wallahi ini baik, wallahi, Allah, semua dengan menggunakan wallahi. Yang demikian ini tidak benar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan firman Allah wahfadu aimanakum, jagalah sumpah kalian, Allah mengendaki la tahlibu, yakni janganlah kalian terlalu sering bersumpah, lianna kathratal halabi tadullu alal istighfafi billah, karena banyak bersumpah menunjukkan ia tidak memuliakan Allah, bahkan meremehkan Allah Azza wa Jalla. Wa adamut ta'dim lahu, dan juga adamit ta'dim, yaitu tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika mimma yunafi kamalat tauhidil wajib. Yang demikian itu sikap gampang bersumpah yang akhirnya merendahkan derajat Allah dan menghinakan Allah, termasuk perkara yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ini maka tidak dibenarkan kita untuk gampang bersumpah. Bersumpah adalah ketika memang sesuatu itu benar, hak, dan perkara yang berkaitan dengan agama misalnya. Wallahi, Allah itu Maha Esa. Wallahi, Allah itu Maha Kuasa. yakni hal yang terkait dengan kebenaran untuk meyakinkan orang. Demi Allah bahwa Allah itu mengabulkan doa hamba selagi hamba itu memohon kepada Allah dengan benar dan memenuhi hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berhusnudzon kepada Allah. Maka mengatakan sumpah dengan nama Allah dalam bab kaitan agama yang seperti itu boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering menyebut walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidaklah ia sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya sebesar ia mencintai untuk dirinya.
Dan banyak lagi Nabi SAW bersumpah, yakni bersumpah di dalam kalimat yang hak, bukan perkara-perkara duniawiyah seperti pembelaan diri atau untuk membenarkan perkataannya. Maka yang demikian itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, usyaimitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'alallah bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih, rawahu at-Tabarani bi sanadin sahihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan jenis manusia, la yukallimuhumullah, yang kelak Allah tidak akan mengajaknya berbicara, yakni di yaumul qiyamah, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikannya dari dosa-dosanya, walahum adzabun alim, dan mereka ini akan mendapatkan siksaan yang pedih, yang menyakitkan. Usyaimitun zanin, yaitu orang yang tua, bangka, tapi berzina, seolah dia belum puas dengan pernikahan yang lama. Wa'ailun mustakbir, orang yang miskin dan dia sombong. Wa rajulun ja'alallah bidha'atahu, dan orang ja'alallaha bidha'atahu, yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Maknanya apa? La yashtari illa biyamini, tidak dia membeli kecuali dengan bersumpah, dengan menyebut nama Allah. Wallahi saya butuh ini, tolong jual kepada saya dengan harga murah. Nah ini selalu dia menyebut. Maka menyebut nama Allah, meminta dengan menyebut nama Allah untuk perkara-perkara yang rendah seperti ini jelek. Meskipun ketika ada orang yang menyebut dengan nama Allah semacam itu, selazimnya kita memberi ataupun memenuhi apa yang dia butuhkan semampu kita. Wala yabi'u illa biyamini, juga kalau dia jual juga tidak menjual selain dengan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi ini bagus barang, wallahi ini baru kemarin datang, wallahi. Nah, ini perkataan-perkataan semacam ini termasuk perkara menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terangkan oleh para ulama makna ja'alallaha bidha'atahu, seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ai ja'alal halafa billahi bidha'atahu, dia jadikan sumpah sebagai barang dagangannya. Jadi kalau mau jual, mau beli, dia selalu bersumpah dengan nama Allah. Ini ada ancaman yang sangat keras terhadap orang yang suka bersumpah, karena perbuatan yang seperti itu menghinakan dan merendahkan hak Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak mengagungkan serta memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rampungkan satu poin sehingga nanti ba'dal isya kita akan masuk ke bab lain, ke topik lain. Dan yang terakhir, termasuk mengagungkan Allah azza wa jalla dan memuliakan Allah azza wa jalla, yaitu la yastashfi'u bihi ala khalqi, tidak menjadikan Allah sebagai syafaat terhadap makhluknya. Karena yang demikian itu berarti mencacati ataupun mencederai, mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mustashfa' bihi, yaitu orang yang dijadikan sebagai permohonan syafaatnya dengan Allah, indaman huwa a'la bihi yakunu aqal darajah, yang dijadikan sebagai syafaat itu adalah yang lebih rendah, anil masyru', yang dijadikan sebagai al-mustafa, yang dimintai syafaat, yang di sesuatu yang dimintai syafaat itu lebih rendah derajatnya dari yang disyafaati. Al-masyru' indahu, yang disyafaati di hadapan orang yang dimintai syafaat. Maka yang demikian ini tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, innama yashfa'u inda man huwa a'la minhu ta'ala Allah an dzalik. Sesungguhnya seseorang itu memberi syafaat, yakni kepada yang meminta atau memberi syafaat, indaman huwa, yaitu di sisi yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Yang memberi syafaat itu, yang mengizinkan syafaat itu yang lebih tinggi derajatnya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala sangat jauh dan maha suci Allah untuk dijadikan sebagai syafaat,
untuk dijadikan atau untuk dijadikan sebagai syafaat. Tapi Allah lah yang dimintai syafaat, bukan yang dijadikan sebagai syafaat. Tersebut ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadu kepada Nabi mengenai paceklik. Kerusakan artinya hartanya pada hancur, sawah ladangnya, ternaknya pada mati karena mengalami masa paceklik yang lama. Wa talaba minhu ayyastaskiya lahum, maka orang Arabi ini meminta kepada Nabi untuk memohonkan air hujan bagi mereka, memohonkan kepada Allah agar turun hujan sehingga mereka bisa menghidupi ternak mereka dan juga bisa menyuburkan tanah ladang mereka. Maka ia mengatakan, fa inna nastashfa'u billahi alaika wa bika 'ala Allah. Sungguhnya kami nastashfa'u billah, dengan yakni memohon syafaat dengan Allah atasmu, sehingga Allah dijadikan sebagai perantaranya kepada Nabi. Ini maksudnya. Wa bika 'ala Allah, dan dengan dirimu atas diri Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini di hadapan para sahabat lainnya, subhanallah, subhanallah. Terus Nabi mengucapkan subhanallah sampai diketahui pada wajah para sahabatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela diperlakukan seperti itu, yakni beliau dijadikan sebagai wasilah. Allah menjadikan wasilah, Allah jadikan wasilah untuk beliau. Tapi sebaliknya, yang beliau yang harusnya dijadikan sebagai wasilah syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maknanya memohon kepada Allah dengan yakni syafaat atau pertolongan dari Nabi SAW, bukan menjadikan Allah sebagai penolongnya meminta kepada Nabi. Ini yang terbalik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai hak, celaka kau. Atadri mallah, tahukah kau hak Allah? Innallaha a'zam min dzalik, sungguhnya Allah lebih agung untuk dijadikan sebagai perantara di hadapanku. Li'annahu la yastashfa'u billah, karena sungguhnya Allah tidak boleh dijadikan perantara ala hadin min khalqihi, yakni dalam meminta pertolongan kepada seseorang dari makhluk-makhluknya. Namun sebaliknya, Allah lah dialah yang dijadikan, yakni yang kita meminta kepada Allah dengan perantaraan Nabi SAW, yaitu doanya beliau dengan syafaatnya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka di sini keagungan Allah, kedudukan Allah yang maha agung. Wa huwallazi yushfi'u indahu biidnihi subhanahu. Beliaulah yang, Allah lah yang mengizinkan hambanya untuk memberi syafaat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan menjadikan Allah sebagai syafaat di hadapan makhluknya. Sampai di sini, insya Allah ini menunjukkan sikap-sikap pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini merupakan bentuk yang harus kita jaga, yang kita fahami. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan setelah selesai sholat isya nanti, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengimani asma'ullah dan sifat-sifatnya. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.